Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seseorang berkata kepada saya bahwa dirinya itu tahu tentang ma'rifat, tapi kenapa kok sulit di dalam menjelaskan ma'rifat? Maka jawabannya adalah karena orang tersebut hanya mengetahui teorinya saja dari perkataan orang-orang, tetapi tidak mendapatkan kedudukan makrifat dari sudut pandang Allah. Jadi sekedar katanya. Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, makrifat itu artinya mengenal. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Itu hanya artinya. Tetapi maknanya itu berbeda. Dan ini jarang diketahui banyak orang yang seringkali bicara ma'rifat. Ma'rifat itu adalah orang yang bukan saja mengenal Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup, bukan hanya sekedar mengetahui nama-nama Allah dari tekstual Asmaul Husna, tetapi setelah mengenal Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup dengan pemahaman yang benar, lalu mempraktekkannya di dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau misalkan seseorang itu baru membaca ilmu teori makrifat, pasti ketika ditanya contohnya seperti apa, lalu bukti orang itu makrifat itu yang seperti apa, dia pasti bingung karena bukan pelakunya. Makrifat itu adalah kedudukan, kedudukan atau makom seseorang yang sudah mengenal Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, kemudian bertakwa, menjalankan ilmu syariat yang sudah dipahami, ketika menjalani kehidupannya itu dipraktekkan. Akhirnya tercapailah firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah kepadanya. Beribadah itu butuh landasan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu orang makrifat, orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan niat yang benar, dengan tata cara yang benar, mengikuti panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kita tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, makanya ketika orang itu hanya berdasar katanya orang, maka dia akan sulit menjelaskan. Seperti halnya orang yang tidak menduduki suatu jabatan, disuruh menceritakan suatu jabatan yang dia hanya tahu dari katanya, dia akan sulit menjabarkan secara detail. Tetapi bagi orang yang sudah menduduki jabatan, kemudian disuruh menceritakan jabatannya, yang mana ia sudah mengerjakan sesuai jabatannya itu sehari-hari, maka tidak mungkin sulit dalam menceritakan, tidak sulit memberikan contoh seperti apa orang yang memiliki jabatan tersebut. Begitu juga orang yang sudah menduduki atau mendapat kedudukan ma'rifatullah di sisi Allah, itu pasti tidak perlu menghafal lagi, tapi karena sudah menjabat, karena sudah mendapat kedudukan ma'rifat di sisi Allah, dia sudah paham, karena sudah dijalani setiap hari. Ketakwaan pasti dilakukan setiap hari, tidak mungkin tidak dilakukan setiap hari. Nah, jadi kalau misalkan orang tersebut bertanya seperti itu, nah itulah kelemahan dari ilmu katanya. Makanya saya berikan contoh atau gambaran perumpamaan agar memudahkan orang tersebut. Kalau misalkan orang yang berdasarkan katanya, seperti halnya orang yang mendapat pemberitahuan tentang suatu perumahan misalkan. Jadi saya rubah dulu, ma'rifatullah saya rubah menjadi ma'rifat perumahan, mengenal tentang suatu perumahan. Jika seseorang itu hanya mengenal dari katanya tentang suatu perumahan, dari info-info saja, maka
Ketika seseorang itu hanya mendengar dari katanya orang, ketika ditanya, adakah di dalam perumahan itu gang tembusan atau jalan tikus, jalan pintas menuju perumahan yang lain. Ketika ditanya seperti itu, pasti tidak tahu. Lalu ketika ditanya, apakah rumah Pak RT itu di gang 3 atau gang 4? Pasti tidak tahu karena katanya. Jadi kalau katanya itu minim ilmunya, sesuai dengan apa yang didengarnya saja. Berbeda halnya jika orang itu sudah masuk ke perumahan tersebut, sudah memasuki perumahan tersebut, bolak-balik masuk ke perumahan itu, sudah pasti kenal dengan perumahan itu. Seluk-beluk perumahan itu sudah pasti lebih banyak diketahuinya daripada orang yang hanya mendengar katanya. Ketika orang yang sering kali bolak-balik masuk perumahan itu ditanya di mana ada jalan tikus atau jalan pintas menuju perumahan yang lain, dia bisa nunjukkan. Di mana rumah Pak RT, dia bisa nunjukkan. Berapa jumlah rumah yang ada di dalam perumahan itu, dia juga paham. Di manakah letak warung di dalam perumahan itu, dia juga bisa menunjukkan. Jadi seluk-beluk perumahan hanya diketahui oleh orang yang seringkali masuk ke dalam perumahan. Nah, orang yang seringkali masuk ke dalam perumahan itu adalah gambaran, ya, contoh bagi orang yang sudah mengenal betul, mengalami betul, yang sudah masuk ke perumahan tersebut, bukan dari katanya. Sedangkan orang yang hanya tahu dari seseorang tentang berita, tentang suasana perumahan tersebut, sudah pasti banyak salahnya di dalam menjelaskan. Karena kalau misalkan dari info katanya itu bisa saja ditambah-tambah beritanya, bisa saja dikurangi. Berbeda halnya mengenal secara langsung tentang perumahan tersebut. Nah, itu perbedaan orang yang kenal perumahan dari perumahan itu sendiri karena memang sudah memasuki, berbeda dengan orang yang mengenal perumahan itu dari informasi katanya. Begitu juga ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah dengan Allah itu sendiri, mereka adalah orang bertakwa. Orang yang sudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar kemudian dipraktekkan bertakwa, kemudian terjadilah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada kalimat terakhir. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang yang bertakwa saja yang akan diberikan pengajaran oleh Allah itu sendiri, seperti yang dialami Nabi Yakub alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 86, bahwa diri beliau itu mengetahui dari Allah apa yang tidak diketahui orang lain. Kalau misalkan orang yang tidak mau bertakwa, hanya katanya-katanya saja, membaca Al-Quran tapi tidak dipraktekkan, membaca hadis Nabi tapi tidak dipraktekkan, maka orang seperti itu, orang yang hanya mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan, Allah beri perumpamaan yang buruk, yaitu seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Alangkah buruk perumpamaan tersebut. Kenapa keledai? Karena karakter keledai itu hewan yang lambat dalam berjalan. Kalau misalkan manusia diumpamakan seperti keledai, dia adalah orang yang malas untuk beramal. Jadi kalau misalkan ada orang ketemu yang membahas ma'rifatullah, minta saja contohnya di dalam kehidupan dan juga sertakan dalil atau keterangan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan pemahaman yang dia ceritakan. Kalau dia tidak mampu seperti tadi, orang yang sulit menjelaskan tentang makrifat itu biasanya karena katanya. Seperti juga yang tadi saya contohkan, orang yang tidak tahu menahu tentang detail suatu perumahan, itu berarti dia hanya mengetahui tentang perumahan dari katanya orang. Jadi Anda sudah bisa paham bagaimana cara membedakan mana orang yang katanya, mana orang yang memang sudah menduduki kedudukan ma'rifatullah di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.